Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Yolanita Redemta di sini. Oke teman-teman, saya sekarang baru selesai jemur pakaian. Sekarang mau pergi ambil air di fontana. Mau lihat? Jadi ikut. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Selamat menonton. Guys, jangan lupa subscribe, like, and share. Nih, botol-botol saya guys. Ini jeruk yang baru kita panen. Botol-botol saya di sini guys. Jadi ini seperti 5 liter. Terus ini masih penuh. Jam tangan saya di sini guys. Saya bukan orang yang ini ya guys, rapi-rapi amat. Barang-barang saya kemana-mana tuh simpannya. Saya tidak terlalu peduli dengan barang-barang saya guys. Ini terus ambil koin dulu guys. Di sini ada koin-koin yang biasanya kami simpan untuk air. Di sini ada ini seperti koleksi uang-uang yang saya suka guys. Ada 2 euro, 1 euro yang unik lah guys. Jadi ini saya ambil dulu uang. Jadi untuk 5 liter itu seperti 5 liter itu 25 sen guys. Jadi yang lainnya oke deh, saya bawa seperti 45 berapa nih, 1 2 3 5 60 sen saya bawa guys. Nanti kalau ada uang receh lagi begini, taruh lagi di sini untuk air tuh guys. Ayo ikuti saya ambil air. Habis ambil air baru saya makan siang guys. Di sini sudah jam berapa ya? Sebentar ya. Sudah jam 14.52, sudah hampir jam 3. Sudah hampir jam 3 guys. Saya belum makan siang. Baru habis jemur pakaian. Sekarang ambil air, nanti baru saya panaskan makan siang saya. Begitulah hidup di sini guys. Susah. Apa-apa serba sendiri. Ada uang receh juga di saku saya ternyata. Uang untuk air. Oke deh. Sekarang kita berangkat. Pakai masker. Susah amat pakai masker. Terbalik. Apa modelnya coba? Terbalik pakai masker. Yuk. Itu guys. Sebentar. Saya harus tutup pintu dulu. Sepi jam segini guys. Jadi tempat ambil airnya tidak jauh dari rumah guys. Di bawah rumah ada bar ini gerejanya di depan, ini bar, rumah di atas. Di sini ada tempat ambil air guys. Ini tempat ambil airnya guys. Fontanella Pubblica tuh. Ini. Jadi sekarang saya taruh botolnya di sini. Sebentar ya. Buka dulu. Tuh. Ini yang
yang natural, ini yang Frizzante. Frizzante itu yang sparkling, seperti soda water begitu, tapi alami ya guys. Sekarang untuk ini kita masukkan, saya masukkan yang ini guys, 20 cent. Tuh, masuk. Sudah ada di sini. Jadi kita tekan di sini, keluar deh airnya guys. Dia keluarnya per 1 liter. Per 1 liter, per 1 liter. No, kalau yang natural ini per 1 liter, sama dengan yang ini juga. No, per 1,5 liter. Sebentar ya. Tuh, ada tulisan di sini per 1,5 liter dia keluarnya. Jadi setiap 1,5 dia berhenti, baru kita tekan lagi. Kalau ini per 1 liter, nanti saya kasih tunjuk. Ini sampai penuh. Jadi 20 cent sampai di sini kayaknya. Sebentar ya. Ditekan lagi. Itu. Ditekan. Jadi dia sampai sekitar sampai sini. Saya tidak kasih penuh deh guys. Nanti harus yang seperti setengah liternya lagi, harus tidak buang juga sih. Cuman saya mau ambil ini. Jadi ini pausnya berapa detik dulu baru bisa kita ambil yang ini kita tutup. Oke, ini sudah inserire scheda katanya 0 moneta. Jadi kita masukkan uang lagi. Jadi saya masukkan berapa ini? Saya masukkan 10 cent ya guys. 10 cent. Tuh, sudah ada kredit 10 fotonya. Jadi saya masukkan ini di botol. Ini yang sparkling Frizzante. Jadi sekarang tekan. Tuh, keluar dia guys. Yang ini per 1 liter tuh. Tulisannya 1 liter, gasata di sini bilang. Tapi sparkling. Ini sampai penuh, sampai selesai ya guys. Tuh, dia mati. Jadi yang mahal sebenarnya yang ini, karena ini per 1 liter. Jadi saya masukkan lagi uang guys. Saya sudah siapkan beberapa ini. Jadi saya masukkan seperti 10 cent lagi. Tuh 10. Jadi lagi ini 1 liter, pas lah dia ini guys. Mati. Jadi ini sudah ditutup. Pak suami suka botol ini dia, karena tahan lama dia punya itunya guys. Terus ini sekarang saya masih punya sisa uang di sini. Oke, ini segini 1 liter. Jadi saya masukkan lagi uang guys. Masuk 10 cent lagi. Tuh, masuk 10 cent. No, keluar dia. Kenapa ini? Oke. Masuk ini. Tuh. Mati dulu. Matikan dulu. Matikan lagi.
biar dia tidak meluap gitu ya guys. Sudah, jadi ini pausa, nanti kalau orang datang bisa ambil yang ini atau yang itu guys. Oke guys, baru sampai di rumah. Tadi tidak bisa pegang karena botolnya sudah berat, jadi saya tidak bisa pegang untuk rekam. Ini sudah sampai di rumah. Oke guys, saya mau siapkan makan siang saya dulu ya guys. Hanya tinggal seperti panaskan saja karena masih ada sisa makanan semalam. Kemarin sore pas kita jalan, saya beli mangga nih guys. Mungkin nanti saya mau bikin rujak kuah pindang KW begitu. Biar makan rujak sambil curhat begitu ya guys. Cerita, bukan curhat, cerita tentang kehidupan di sini begitu ya. Oke? Jadi jangan di skip ya guys, nonton terus. Oke guys, mari kita makan. Ini makan siang saya nih guys. Ada chili con carne, ada brokoli yang sudah jadi. Ini ada sisa ayamnya Arjuna. Ini ada apa namanya, nasi liwet yang saya buat tadi malam. Jadi tidak ada bedanya lagi guys, saya seperti orang-orang pada umumnya biasa. Orang biasa kita ini guys. Tidak ada malu-malu makan makanan sisa begitu. Karena kebanyakan orang di sini yang saya kenal ya, maksudnya mungkin yang orang lain yang belum saya kenal saya tidak tahu. Kebanyakan mereka tidak suka makan makanan sisa semalam begitu guys. Kurang tahu kenapa. Lihat ini guys kerjaannya Pak suami. Ini baru beli kemarin loh di supermarket yang sekalian beli dengan mangga. Sudah setengah. Pemakan cabai saya punya Pak suami ini guys. Dia pencinta cabai, tapi bukan cabai-cabean. Oke, mari kita makan guys. Jadi saya sekarang curhatnya sambil makan saja guys ya. Sekarang ini saya mau curhat tentang tipe-tipe majikan di sini ya. Tipe-tipe majikan di sini yang pernah saya, maksudnya yang pernah saya bekerja dengan mereka begitu guys. Yang pertama yang majikan yang nenek jompo pertama sekali ya. Dia nenek jompo yang saya jaga pertama kali itu dia tidak punya anak guys. Jadi dia seperti dijaga sama keponakannya. Pakai tangan saja lah guys. Jadi dijaga sama keponakannya. Jadi saya kerjanya itu cuma 1 jam per hari. Pergi ke sana pagi-pagi, kadang 1 atau 1,5 jam atau 2 jam begitu guys. Kannya ini keponakannya sudah tua juga ya, seperti sudah punya cucu juga. Jadi saya panggilnya Signora. Signora itu seperti panggilan untuk ibu terhormat gitulah ya. Ibu-ibu begitu ya. Oke. Tapi dia tidak suka saya panggil dia Signora. Dia mau saya panggil namanya saja langsung. Tapi saya tidak enak. Jadi dia sudah biasa dengan panggilan Signora begitu dari saya. Jadi saya datang seperti jam 8 pagi. Neneknya ini masih tidur. Saya harus bangunkan dia, bawa dia ke kamar mandi, cuci mukanya, sikat giginya, bersihkan pokoknya seperti anak bayi lah, kita harus cebok juga, ganti popok, ganti celana, ganti baju, semua begitu ya. Tapi tidak mandi guys, hanya ganti baju, sikat gigi, gunting kukunya, semua cek lah. Terus cabut kalau ada kumisnya yang panjang itu, perempuan ya, tapi dia kadang tumbuh bulu yang di muka yang panjang-panjang, cabut itu. Begitu kerjaan saya. Terus habis mandikan dia, bawa dia sarapan. Sarapannya itu waktu itu bukan saya yang siapkan guys.
sarapan dan obat itu, keponakannya sudah siap semua di meja. Jadi saya tinggal tunggu dia sampai selesai makan dan pastikan dia minum obatnya. Nah, kenapa saya bisa 1,5 jam kalau misalnya kerja dengan nenek yang pertama saya kerja ini? Karena untuk minum obat dia susahnya minta ampun. Jadi saya sampai nyanyi ada tuh lagu Italia di sini bilang gira gira tondo cascale mondo cascala terra tutti giù per terra, begitu lagu. Jadi karena dia seperti yang buat begini obat-obatnya, jadi seperti melingkar begitu ya. Kadang dia bilang kamu saja yang minum obatnya. Saya bilang terima kasih, saya baik-baik saja. Dia bilang saya juga baik-baik saja, tapi kenapa saya harus minum obat? Saya bilang no, kamu baik-baik saja tapi kamu harus minum obat karena ini bukan obat sebenarnya, ini vitamin, jadi kamu tambah kuat, tambah segar. Oh begitu ya. Tapi saya tidak percaya, sepertinya ini obat yang buat saya tidur terus. Jadi dia tidak ini ya, bukan orang yang seperti cepat percaya. No, itu vitamin. Jadi selama 1/2 jam hanya untuk ambil ini, untuk susu sama kopi. Dia minum kopi susu pagi-pagi dengan roti begitu, dengan kue-kue begitulah. Mereka sarapan di sini rata-rata orang Italia, ada yang sarapan hanya kopi saja, ada yang sarapan pakai roti, biskuit juga segala macam itu. Mereka juga sarapan pakai nasi. Orang Italia sarapan, kebanyakan yang saya kenal sarapannya pakai yang kopi atau yang kue manis-manis begitu, yang asin-asin seperti kita tidak. Asin-asin maksudnya bukan asin. Kita kan sarapannya pakai nasi goreng segala macam. Mereka tidak, di sini tidak, kopi dengan kue-kue saja. Jadi mau sedikit cerita saja ini guys. Bos di sini itu gimana ya, mau kurang tahu kenapa saya selalu ketemu dengan orang yang bos saya tapi seperti orang yang menyamakan dirinya dengan saya. Jadi mereka tidak menganggap diri seperti bos guys. Baiknya minta ampun, makanya saya bilang baiknya tidak tertolong. Mungkin ini ya berkat saya juga, maksudnya berkat untuk saya, rezeki saya beruntung gitu selalu ketemu orang yang baik sekali, you know? Kalau misalnya kerja, saya benar-benar hanya untuk urus nenek itu. Jadi kalau misalnya sudah selesai kasih dia sarapan, saya tidak boleh cuci piring nenek ini. Waktu itu saya masa kerjaan saya hanya datang urus dia, tidak rapikan juga tempat tidur waktu yang sama yang nenek jemput pertama ini juga. Jadi saya yang seperti, masa saya yang seperti terima uang bayaran begitu saja. Dan waktu itu bayaran saya 8 euro per jam guys. 8 euro per jam itu sekitar 100 lebih lah guys. Ya 100 lebih, kurang tahu, nanti saya ini hitungnya guys. Jadi kalau misalnya 1,5 jam itu ya hitunglah 4 euro setengah jamnya itu. Itu besar sekali untuk saya ya waktu itu sampai sekarang juga. Terus kalau misalnya 2 jam saya kerja, sudah 1,5 jam nih. Jadi setengah jamnya lagi kalau keponakannya ini, ibu ini minta saya untuk setrika pakaian saja guys. Jadi saya tidak merapikan tempat tidur nenek ini, tidak cucikan piring nenek ini. Dia mintakan saya setrika pakaiannya. Tapi untuk setrika pakaian ini itu bukan kerjaan di dalam kerjaan saya lagi, maksudnya yang kerjaan jaga jompo ini tidak. Kerjaan ekstra itu namanya, di luar. Jadi kalau saya setrika pakaiannya, dia biasa kasih saya 10 euro untuk hanya setrika pakaian, walaupun tidak sampai 1 jam guys. Bayangkan itu, uang banyak itu 10 euro, 170.000. Kalau misalnya saya sampai 2 jam begitu di rumah. Kadang dia juga kalau saya tidak ada kerjaan lain setelah yang pagi itu, waktu itu saya belum ada kerja yang menetap sekali ya, tunggu orang panggil. Mau setrika pakaian saya, mau bersihkan tangga di rumah saya, mau bersihkan kaca di rumah saya. Jadi saya tinggal tunggu orang yang panggil begitu, telepon gitu ya. Jadi kadang dia juga minta saya, mau datang ke sini bantu saya untuk bersihkan lemari pakaian saja. Oke, datang. Kalau misalnya sampai 3 jam hanya, pernah saya satu kali rak bukunya besar guys, besar sekali. Cuma saya tidak punya fotonya lagi ya. Besar setembok inilah. Untuk bersihkan, tidak semua juga, hanya untuk setengah itu. Waktu itu saya kerja 5 jam.
dapat 50 euro 5 jam itu guys. Bayangkan tuh 5 jam 700.000, di mana lagi tuh dapat kerja 5 jam dapat 700.000 waktu itu. Saya kumpul uang waktu itulah guys. Ya, jadi itu satu cerita di nenek jompo yang pertama saya kerja guys. Sambil makan guys. Jadi ada bermacam-macam guys. Ini yang part satunya. Oke, nanti kita lanjut cerita yang part 2 di jompo-jompo yang lain. Tapi di jompo ini setelah dia meninggal, saya kerja sama jompo ini sampai dia meninggal ya guys. Umurnya 96 tahun pas dia meninggal. Saya tidak punya kerjaan lain waktu itu. Bentar. Tapi waktu itu saya kerja seperti 3 kali 1 minggu di satu nenek jompo lagi. Kerja begitu-begitu saja ya, jaga-jaga nenek jompo juga. Ajak dia jalan, terus buat hanya untuk jaga dia pas jalan karena takut jatuh, begitu saja. Itu saja kerjanya. 2 jam begitu, bawa dia ke pantai begitu, jalan di pinggir pantai begitu. Nah, selama itu juga saya tidak punya kerjaan lain nih guys. Jadi bos saya ini yang keponakan nenek jompo ini, anaknya punya restoran. Jadi saya ini kerja di restoran bukan karena saya bawa lamaran ya guys, bukan. Itu dia tadi faktor keberuntungan saya begitu mungkin guys. Jadi dia telepon saya, dia bilang kamu mau kerja di restoran. Jadi itu pengalaman saya kerja di restoran juga guys. Mereka dari keluarganya yang seperti mau saya kerja di restoran anaknya ya terima-terima saja. Apalagi dia sering lihat saya juga di rumah mamanya ya, anaknya rumahnya beda gitu ya, di rumah mamanya. Kadang saya juga setrika pakaian anaknya, pakaian kerja, pakaian chefnya itu ya, tapi dia yang punya restorannya. Jadi nanti saya akan cerita di video berikutnya yang tentang bagaimana saya kerja di restoran, bagaimana perlakuan anaknya juga ke saya, bagaimana teman-teman saya memperlakukan saya juga. Oke, saya lanjut makan dulu, nanti ngocehnya terlalu panjang. Saya ini banyak cerita yang akan saya bagikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dadah, jangan lupa subscribe dan nonton sebanyak-banyaknya, oke? Subscribe. I love you.